Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 semester 7 kelas B dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ingin mempersembahkan video tentang bencana alam tanah longsor di masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak, Ibu, selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nama Allah Rahma Rasidah, ini teman Nur Ranti, dan yang satu namanya Rahmiati. Jadi sebelumnya kami sudah minta izin dengan Ketua RT. Di sini tujuan kedatangan kami adalah ingin melakukan edukasi. Edukasi di sini mengenai tanah longsor dan juga pencegahan COVID-19. Jadi mohon maaf sebelumnya, bagaimana Bapak dan Ibu bersediakah? Ya, bersedia. Sebelumnya, Ibu pengen tahu sama Bapak Bapak dan Ibunya. Nah, di sini ada leaflet Pak lah dan Ibu tentang bencana tanah longsor. Jadi kebetulan ini kan musimnya musim hujan. Nah, tanah longsor itu seperti yang kita ketahui itu ada perpindahan material seperti tanah maupun bebatuan. Biasanya disebabkan karena tanahnya itu tidak stabil akibat hujan yang terus menerus. Nah, ini jadi kebetulan karena di sini kan Pak pemukimannya padat, terus dekat juga dengan sungai. Nah, jadi bisa rawan terjadinya longsor. Terus apa sih peringatan ini tentangnya akan terjadi longsor? Pertama biasanya Pak ada terdapat retakan biasanya di tanah ataupun di lereng-lereng. Kemudian bisa ada rembesan air di dalamnya. Kemudian bisa jendela dan pintu rumah itu tiba-tiba tidak bisa terbuka. Nah, bisa juga pohon-pohon, tiang atau rumah-rumah yang ada di sekitar ini biasanya bisa jadi miring Pak karena ada pergeseran dari tanah tersebut. Selanjutnya Pak, biasanya itu ada suara gemuruh Pak lah. Kenapa di suara gemuruh? Itu akibat dari getaran-getaran perpindahan tanahnya tadi. Nah, selanjutnya itu biasanya tanah-tanah itu menjadi rapuh, kerikil mulai berjatuhan, lalu terjadinya runtuh-runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Jadi biasanya kan tanahnya itu biasanya jadi retak, kemudian bisa hancur begitu saja Pak akibat getaran tadi. Nah, selanjutnya yang menjelaskan itu bagaimana sih caranya agar kita tuh bisa siap siaga terhadap longsor. Nah, yang pertama tuh kita harus memastikan dan harus memilih beberapa lokasi yang biasa dijadikan tempat penampungan untuk terjadi bencana. Misalkan di sini kan daerahnya rawan, maka kita bisa mencari tempat-tempat yang lebih aman, jangan di dalam rumah ataupun di tempat-tempat yang tinggi. Kemudian kita bisa mengenali di sini, mengenali daerah rawan longsor di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian kita bisa membuat rencana evakuasi masyarakat. Nah, untuk hal ini kan kita bisa didiskusikan bersama dengan mungkin seperti ketua RT dan lainnya. Untuk yang selanjutnya itu kita bisa mempersiapkan tas siaga bencana. Tasnya itu bisa pian dan teman-teman itu menyiapkan seperti di dalamnya mungkin ada peralatan kesehatan, misalkan perban dan lain-lain jika ada terdapat luka. Kemudian kita bisa membuat rambu evakuasi dan peringatan dini. Selanjutnya bisa menutup retakan itu misalkan retakan kecil saja bisa kita tutup dengan material kedap air. Lalu yang selanjutnya yang jelaskan itu kalau misalkan terjadi longsor, apa sih kita sebagai warga yang harus kita lakukan? Yang pertama itu pastinya harus menyelamatkan diri kita sendiri sebelum menyelamatkan diri orang lain. Nah, selanjutnya baru kita bisa membantu menyelamatkan warga-warga yang tertimpa musibah. Selanjutnya kita bisa melakukan perpindahan tempat dari tempat yang terjadi bencana ke tempat yang lebih aman. Lalu kita bisa mencari sumber-sumber air bersih untuk tempat penampungan korban bencana. Karena biasanya kalau terjadi bencana itu Pak, yang paling sering terjadi itu adalah kekurangan air bersih. Jadi kita perlu adanya tempat yang memiliki air bersih yang mencukupi. Nah, selanjutnya itu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah nih dari terjadinya tanah longsor. Yang pastinya kan bencana itu terjadi secara tiba-tiba Kak dan Ibu, kita tidak bisa memprediksi kapan bisa terjadi. Nah, itu bisa
sebelumnya itu pastinya kita jangan melakukan penebangan pohon secara liar, karena pohon itu sangat berguna untuk menyerap air hujan supaya tanah itu dapat mengakumulasi air dengan sempurna. Bapak Ibu tadi kan sudah menjelaskan sedikit mengenai longsor. Jadi pada intinya itu sebenarnya lebih baik mencegah sebelum terjadi. Seperti yang disebutkan tadi, kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Kemudian kita bisa juga membuat drainase atau saluran pembuangan air yang tepat. Tidak boleh mendirikan bangunan di tempat-tempat yang rawan seperti lereng-lereng bukit. Kemudian kita juga harus mengingat tanda-tanda atau apa saja yang bisa terjadi ketika longsor. Tadi seperti ada retakan, kemudian ada getaran, tiang-tiang, pohon-pohon maupun tanah juga miring. Jadi itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau kayak pola hidup masyarakatnya tuh Mbak, kayak buang sampah sembarangan tuh itu dampaknya ada juga Mbak. Nah, betul Ibu. Jadi untuk membuang sampah sembarangan itu kan bisa menyebabkan terjadinya tidak hanya tanah longsor, misalkan seperti banjir. Kenapa? Karena itu kan nanti membuang sampah apalagi di sungai itu menyebabkan nanti tertimbunnya sampah-sampah sehingga bisa membuat air itu meluap. Nah, meluapnya air juga bisa menyebabkan tanah ini mengalami pergeseran Ibu. Jadi sangat berdampak sekali untuk terjadinya bencana baik banjir maupun tanah longsor itu sendiri. Jadi mungkin memang dari pemerintah memang sudah memberikan program-program juga untuk kita masyarakat, mungkin pola hidup atau kebiasaan masyarakat saja yang perlu kita tingkatkan lebih baik lagi. Jadi itu saja dari saya. Jadi di sini Bapak, saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang dimana kita lagi di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 ya Pak ya. Dimana COVID-19 itu dia menyerang sistem pernapasan, bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, dimana gejalanya itu Pak bisa sakit kepala, nyeri tenggorokan, nyeri otot, sesak napas, demam, dan batuk kering. Nah, cara penularan COVID-19 itu Pak dengan cara kita tidak sengaja mencium percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan tangan atau berjabat tangan. Nah, di sini cara pencegahannya Pak, yang pertama rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh bagian mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Hindari perdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian. Hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Seperti di sini kita disiring ya Pak ya. Nah, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Nah, mungkin Pak itu saja penjelasan dari saya. Nah Pak, jadi di sini Ulun akan mempraktekkan cara cuci tangan 6 langkah. Kita menggunakan hand sanitizer. Nah, ini yang pertama tapak tangannya. Setelah itu yang kedua sela-sela jari belakang punggung tangan. Setelah itu yang ketiga seperti ini. Yang keempat setelah itu jari-jarinya, punggung jari. Setelah itu jari jempol. Yang kelima, yang keenam baru kita kuku jari. Sekarang kita sama-sama ya Pak, kita cuci tangan 6 langkah seperti yang Ulun ajarkan tadi.
Pertama kita pakai hand sanitizer. Setelah itu kita usap telapak tangan. Setelah itu punggung tangan. Setelah itu sebelah ini. Setelah itu seperti menyuntik. Setelah itu dari jempol dan alhamdulillah tindakan Ulan sudah selesai. Jadi baik Bapak dan Ibu, itu tadi mengenai edukasi tanah longsor, pencegahan COVID dan juga cara cuci tangan 6 langkah. Semoga edukasi yang kami berikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala mungkin kekurangan dari penjelasan maupun tindakan yang kami lakukan, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak juga waktunya. Alhamdulillah sudah selesai. Itu saja dari kami. Sebelum kita akhiri di sini kami ingin membagikan masker, Pak. Nenek satu. Ingat ganti lo nenek. Alhamdulillah alamin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton video kami. Semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, alhamdulillah alamin. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.